Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua pembukaannya. Baik, sebelum meneruskan pembelajaran, maka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih ketua. Siapa yang tidak hadir hari ini? Yuri. Kenapa Yuri? Sakit. Oke, kita mulai ya. Yang tadi bakso tadi kan lagi minum apa ya? Seperti biasa ya di pembelajaran ibu, kita harus saling menghargai, fokus dan aktif bertanya. Kalau kalian tidak paham, silakan acungkan tangan dan beri pertanyaan untuk ibu. Oke? Oke. Nah, sebelum itu siapkan alat tulis kalian ya. Yang di meja hanya alat tulis saja, tidak ada tas di meja ya. Oke. Sudah siap semua belajar? Ya. Oke. Ibu mau bertanya nih sama kalian, siapa di sini yang suka makan bakso? Saya. Dwi. Saya juga suka. Semuanya suka ya? Ya. Coba deh kalian bayangkan kalau seandainya makanan favorit kalian itu hilang perlahan. Apa yang akan terjadi? Misalnya makanan bakso itu bahannya dari daging sapi, betul? Betul. Kalau ternyata sapi juga butuh makan sama seperti kita kan? Iya. Kalau bahan makanan sapi ini ternyata kita buat jadi apa industri, pabrik, terus juga mall, otomatis dia nggak bisa makan juga kan? Kalau nggak bisa makan tuh sapinya bisa punah. Kalau sapinya punah, kita juga nggak bisa makan bakso kan? Karena bahannya aja sudah nggak ada. Nah, apa sih hubungannya sama pembelajaran kali ini? Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang ekosistem. Nah, di ekosistem ini ada rantai makanan. Nah, yang seperti yang ibu contohkan tadi, rantai makanan ini merupakan sistem dari ekosistem ini. Nah, jadi apa sih ekosistem ini? Ada yang tahu anak-anak? Tidak. Jadi ekosistem adalah interaksi antara komponen antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat ia tinggal. Nah, di sini makhluk hidup itu sebagai faktor biotik dan lingkungan ini sebagai faktor abiotik. Selanjutnya, ada ekosistem ini terbagi menjadi dua. Berdasarkan terbentuknya, ekosistem ini terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ada yang tahu nggak apa itu ekosistem alami dan buatan? Tidak ya. Jadi ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa ada campur tangannya manusia. Makanya keanekaragaman hayatinya ini tinggi. Nah, ibu kasih contoh. Di sini ada daratan dan perairan. Di daratan ini ada savana dan hutan. Nah, selanjutnya ada perairan ini ada lautan. Nah, ibu kasih contoh pada video. Ekosistem alami. Nah, di sini kita lihat banyak sekali spesies populasi yang berinteraksi dengan lingkungannya itu sendiri. Makanya di sini keanekaragaman hayatinya ini tinggi. Selanjutnya ada ekosistem. Selanjutnya itu ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan yaitu ada campur tangannya manusia. Makanya keanekaragaman hayatinya ini rendah. Bisa kita contohkan ada slide berikutnya, yaitu ada sawah, irigasi, tambang, dan hutan reproduksi. Hutan reproduksi ini bisa kita kenal sebagai hutan mangrove. Kalian kenal dengan hutan mangrove? Kalian tahu? Tidak. Contohnya seperti ini. Nah, kalian juga pernah lihat tambak? Tambak
selanjutnya, setiap makhluk hidup itu memiliki interaksi. Nah, interaksinya ini dalam ekosistem ada dua ekosistem, yaitu interaksi antara komponen biotik atau makhluk hidup dengan abiotik, yaitu lingkungannya itu sendiri. Nah, ibu kasih contoh tentang keberadaan tumbuhan yang mempengaruhi tanah. Kalau tanahnya itu subur, otomatis makhluk hidup yang ada di tanah itu seperti tumbuhan ini pasti akan subur juga. Kalau kita lihat di sini, tanahnya itu kan tidak subur. Kalau dia tidak subur, otomatis tanamannya ini akan mati juga. Nah, mereka itu saling berinteraksi. Makanya harus ada interaksi satu sama lain. Selanjutnya ada interaksi antara komponen biotik dengan biotik itu sendiri, makhluk hidup itu sendiri, makhluk hidup dan makhluk hidup itu sendiri. Nah, yang pertama ini ada kompetisi. Kompetisi ini di kompetisi ini persaingan antara untuk mendapatkan makanan. Bisa kita lihat di sini ada ibu contoh sebagai singa dan harimau. Mereka sama-sama bersaing untuk mendapatkan sebuah makanan. Oke. Selanjutnya ada predasi. Predasi ini interaksi antara spesies dimakan dan yang spesies yang dimakan. Nah, ibu kasih contoh yaitu tikus makan padi dan kucing makan ikan. Nah, selanjutnya simbiosis. Simbiosis ini terbagi menjadi 4, yaitu simbiosis mutualisme. Yang pertama ini simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Nah, contohnya seperti bakteri E. coli dan usus manusia. Selanjutnya ada komensalisme, yaitu satu spesiesnya untung, tapi satu spesiesnya tidak untung dan tidak rugi juga. Bisa kita lihat seperti anggrek dan inangnya. Nah, selanjutnya ada parasitisme, yaitu satu spesiesnya untung dan spesiesnya ini rugi. Bisa kita lihat di sini pohonnya itu tidak tumbuh, pohon yang berbuahnya ini tidak tumbuh karena adanya benalu. Makanya di sini ada parasitismenya karena yang satunya untung dan satunya rugi. Selanjutnya ada amensalisme, yaitu satu spesies rugi tapi satu spesiesnya itu tidak untung juga dan tidak rugi. Bisa kita lihat di sini ada teki dan tumbuhan pertanian. Nah, selanjutnya ada netral. Netral ini selanjutnya ada netral. Netral ini tidak saling mengganggu satu sama lain, seperti ular dan pohon. Selanjutnya ada antibiosis, di mana satu makhluk hidup ini beracun dan meracuni sebuah makhluk hidup lainnya. Di sini ada jamur pesidium serta bakteri. Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki kedudukannya masing-masing. Nah, kedudukan dalam makhluk hidup ini dalam ekosistem ada beberapa. Yang pertama itu ada produsen. Produsen adalah produsen adalah makhluk hidup autotrof yang menghasilkan makanannya sendiri dan melakukan sebuah fotosintesis. Nah, di situ ibu kasih contoh seperti tumbuhan hijau, alga, tumbuhan air dan fitoplankton. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen ini terbagi menjadi 3, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang pertama ada konsumen primer. Konsumen primer ini terdiri dari organisme heterotrof, yaitu pemakan produsen tadi, yaitu autotrof tadi. Nah, di sini ibu kasih contoh seperti hewan kecil pemakan tumbuhan tersebut. Selanjutnya ada konsumen sekunder. Konsumen sekunder ini merupakan karnivora pemakan konsumen primer tadi atau heterotrof tadi. Nah, di sini ibu kasih contoh seperti kata makan lalang, terus juga ada singa makan rusa dan lain-lainnya.
Selanjutnya ada konsumen tersier. Konsumen tersier ini merupakan puncak piramida makanan, di mana seperti elang dan paus. Nah, mungkin udah bosan nggak sih kalian? Bosan. Ya, mau ice breaking? Mau. Oke, ice breakingnya itu 3 kelipatan 3. Di mana ya kan biasanya kalau ngitung 1 2 3 4 5 6 kan. Nah, Ibu sekarang nanti jadinya tuh 1 2 karena kelipatan 3, jadi yang ketiganya ini jadi kalian sebutnya ekosistem bukan 3. Ngerti? Nah, nanti yang ke kan 1 2 ekosistem, 4 5 ekosistem. Karena dia kelipatan 3, jadi yang ketiganya ini jangan disebut, 6-nya juga jangan disebut. Terus juga 9 yang disebut, tapi disebutnya ekosistem. Bisa ngerti? Ngerti. Kalau yang gagal, 2 orang silahkan berdiri di depan ya. Nanti Ibu kasih pertanyaan. Silakan. 1 2 3. 1 2 ekosistem. 4 5. Lama kan? Jangan harus cepat-cepat ya. Jangan lama-lama. Oke. Ulang lagi Sal. 1 2 ekosistem. 4 5. Oke. 7. Silakan memindah ke depan. Selanjutnya nanti nah, selanjutnya silakan dari Ferry nanti ke Sahal ya. 1 2 ekosistem. 4. Singkat saja yang tadi Ibu kasih tahu. Ibu ada kasih tahu tadi. Pertanyaan atau nyanyi? Mau jawaban. Mau jawaban. Pertanyaan berarti ya? Ada. Nah, coba juga ya. Nah, apa pengertian dari ekosistem itu? Jadi ekosistem itu adalah interaksi antara makhluk hidup dengan komponen yang ada di dalamnya. Ya, betul. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Oke, pintar ya. Nah, sekarang nanti ya. Di ekosistem itu berdasarkan terbentuknya ada berapa? Kan ada 2. Nah, ekosistem apa? Ini buat. Nah, betul, tepuk tangan semuanya. Yang ini deh. Oh ya, nanti ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini ada selanjutnya ada di dalam kedudukan itu ada detritivor, yaitu merupakan makhluk hidup memakan detritivus seperti sesama dedaunan, terus juga ada sampah hewan, terus juga ada bangkai hewan yang dihasilkan oleh semua trofik. Yang semua trofik itu yang tadi produsen dan konsumen itu. Nah, di sini ada seperti lawak, terus juga tikus, terus juga ada cacing. Ini merupakan detritivor, yaitu penguraian dari detritivus. Nah, selanjutnya ada decomposer. Decomposer ini penguraian suatu ekosistem. Nah, di sini dia itu sebagai penguraian dari trofi tadi. Makanya dia itu bisa menjadi untuk makanan sebuah produsen. Jadi mereka itu saling berinteraksi. Nah, selanjutnya ada selanjutnya ada aliran energi dalam ekosistem. Nah, aliran energi ini ada sebuah namanya yaitu rantai makanan
dan jaring-jaring makanan, di mana dalam ekosistem ini terdapat aliran energi sebagai rangkaian urutan pemindahan energi dari satu tingkatan profit ke tingkat profit berikutnya. Nah, tingkatan profit ini yang pertama produsen tadi, di mana ada tumbuhan-tumbuhan hijau, mereka merupakan profit pertama. Nah, selanjutnya ada profit kedua. Profit kedua ini hewan heterotrof tadi, yaitu pemakan tumbuhan. Yang ketiga ada profit ketiga, yaitu hewan karnivora, pemakan herbivora, dan selanjutnya profit keempat. Nah, lalu ada rantai makanan. Rantai makanan ini merupakan selanjutnya ada rantai makanan. Rantai makanan ini merupakan proses makan yang dimakan suatu makhluk hidup. Nah, Ibu kasih contoh seperti rantai makanan rumput, di mana rantai makanan rumput itu diawali dari tumbuhan hijau itu sendiri, yaitu sebagai produsennya tumbuhan hijau, juga konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan konsumen 4. Nah, selanjutnya ada dimulai dari rantai makanan. Satu lagi, diawali dengan makanan detritivus, di mana diawalnya itu dari sampah dedaunan, terus juga bangkai hewan. Detritus. Sama itu sebenarnya. Nah. Terus diawali dengan detritus itu, terus juga ada konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, ada sampai sini ada yang paham tentang rantai makanan? Paham ya? Oke, kalau kalian paham, Ibu kasih kalian kelompok. Berapa menit? Nah, ini kan kita nah, kalau tadi paham kan yang Ibu bilang tentang rantai makanan, di sini Ibu akan kasih kalian kelompok. Di sini ada 2 kelompok ya. Silakan ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Karena ini 6 orang, ini 2 orang, silakan pindah dulu ya. Kalian berapa sih? 4. Nah, di sini Ibu akan kasih kalian. Nah, Ibu kasih satu kalian kertas, di mana kertasnya ini ada sebuah rantai makanan. Nah, kalian susun buat seperti ini. Kalian susunnya seperti melingkar itu ya, jangan lurus kayak gini ya. Tapi kalian paham kan maksudnya? Paham. Oke. Nah, Ibu siapa satu-satu? Silakan. Kalian sendiri. Betul ya. Nanti kesini ya. Silakan nanti kalian satu persatu ini ya. Udah Ibu siapkan dapetin, kalau kalian dapet aja ya. Waduh, mulai ya. Nah, ini kalian susun ya satu persatu. Ibu kasih kalian waktu 5 menit. Nanti kalian presentasiin hasil karya kalian ya. Oke, Nana? Oke, Nana, bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Udah dulu, Kak.
Tidak bisa buat apa? Bagian. Biar aja nih. Kita ada kasih lagi. Kamu bisa. Ya. Bersih ya. Ini. Iya kan ini. Bagus. Baliknya dan itu kan rutin kita akhirat jamur mana detritus kalian? Detritus itu dia versinya mana detritus kalian? Di sini. Jadi kita ada barang ini. Terus di sini jamur, hanya hilang waktunya jamur kalian. Sudah semua anak? Sudah. Oke, sekarang kalian silakan presentasiin satu-satu apa yang sudah kalian buat. Silakan kelompok satu dulu, kalian presentasiin apa hasil yang sudah kalian buat. Ada yang mau maju ke diri. Silakan kalian presentasiin apa yang kalian bisa sampaikan. Oke, baik, kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama ini ada produsen, itu adalah pohon. Kemudian konsumen primer itu belalang. Konsumen sekunder itu katak. Konsumen tersier itu ular. Dan detritus itu adalah cacing. Dan dekomposernya itu jamur. Wah, keren, tepuk tangan semuanya. Ya, ternyata dari kelompok satu ini mereka benar ya, di mana produsen itu ada tumbuhan hijau, di primer itu ada belalang, terus ada konsumen sekundernya itu ada katak, konsumen tersiernya itu ada ular, terus detritus dan dekomposernya ini mereka saling berkaitan, makanya nggak ada pakai panah. Oke, silakan kembali lagi. Tepuk tangan semua. Lanjut. Selanjutnya,
berapa menit? 1 jam pun tidak ada. Selanjutnya kelompok 2 silakan presentasikan hasil kalian. Lu nggak mau juga. Semuanya Iya, Pak. Tapi kemarin ini gitu. Tadi pagi. Hai. Hai. Kita nambah saja. Ya, Lili. Hari ini itu mau dana. Kok sako begitu sih Bu mereka? silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Yang pertama itu ada produsen, lalu ada produsen ini ada pepohonan, kemudian ada konsumen primer, itu ada belalang. Nah, ini ada konsumen sekunder, katak. Kemudian ada konsumen tersier, yaitu ular, dan ada detritus dan juga decomposer, yaitu cacing dan juga jamur. Nah, sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita tepuk tangan dulu semuanya. Betul ya, baik kelompok 1, kelompok 2 sudah bisa memahami tentang rantai makanan. Oke, silakan duduk lagi. Karena kalian sudah paham semua tentang rantai makanan ataupun ekosistem itu sendiri, maka di sini Ibu akan kasih kesimpulan. Siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini sekarang? Hari sekarang. Ibu aja yang menjelaskan. Oke. Ini yang tadi. Silakan ganti slide-nya. Nah, jadi Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan tempat ia tinggal. Di mana ekosistem ini ada beberapa komponen. Ada sebagai terbentuknya yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, di ekosistem ini memiliki interaksi dan juga memiliki kedudukan di dalam ekosistem. Ada rantai makanan juga dari makanan. Nah, karena kalian sudah ngerti semua, Ibu akan kasih kalian satu tugas, di mana silakan kalian amati lingkungan sekitar rumah, lalu pilih salah satu contoh ekosistem kecil, biasanya ada di kolam atau juga ada di kebun, sawah, atau bahkan pot yang ada di rumah kalian. Lalu kalian identifikasi, lalu kalian cari rantai makanan yang ada di sawah atau yang ada di pot rumah kalian itu sendiri. Oke, Nana? Oke, Bu. Oke. ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan tempat ia tinggal. Di mana ekosistem ini ada beberapa komponen. Ada sebagai terbentuknya yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, di ekosistem ini memiliki interaksi dan juga memiliki kedudukan di dalam ekosistem. Ada rantai makanan juga dari makanan. Nah, karena kalian sudah ngerti semua, Ibu akan kasih kalian satu tugas, di mana silakan kalian amati lingkungan sekitar rumah, lalu pilih salah satu contoh ekosistem kecil, biasanya ada di kolam atau juga ada di kebun, sawah, atau bahkan pot yang ada di rumah kalian. Lalu kalian identifikasi, lalu kalian cari rantai makanan yang ada di sawah atau yang ada di pot rumah kalian itu sendiri. Oke, Nana? Oke, Bu. Oke. Oke, Nana, karena waktu kita sedang habis, makanya kita tutupkan dulu ya. Jadi intinya, anak-anak, ketika kita belajar tentang ekosistem, sebenarnya kita belajar bagaimana kita harus menjaga keseimbangan. Kalian harus tahu bahwa setiap makhluk hidup itu saling bergantung.
Jadi kalau satu rusak, yang satu lainnya terganggu. Nah, jadi Ibu harapkan kalian di sini harus bisa memahami dan menyayangi lingkungan di sekitaran kalian. Jangan kalian merusak atau mengganggu ekosistem itu sendiri. Oke, anak-anak. Nah, baik. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama kalian. Ibu sangat bangga. Dan karena itu kalian mencoba untuk bisa aktif dan berani. Nah, semoga apa yang kalian pelajari hari ini tentang ekosistem. Mohon maaf bila ada penyampaian Ibu yang kurang mengenakan. Mohon maaf. Nah, oke, Ibu tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.